Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa'a fi talqinil mayyiti ba'da mautihi syahadatal ikhlasi fi lahdihi. Bab itu artinya pembahasan ya. Majaa fi itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya tentang. Pembahasan tentang talqinil mayyit. Talqin. Talqin itu adalah bentuk masdar dari laqana. Laqana yulaqinu talqin. Kabbara yukabbiru takbir. Allama yu'allimu ta'lim, itu bentuknya sama. Laqana, yulaqin, talqin. Talqin itu dalam bahasa Indonesia diartikan membimbing seorang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang dimaksud talqin di sini bukan talqin qoblal maut, tapi ba'da mautihi, setelah kematiannya. Jadi digunakan istilah di dalam kitab ini talqin juga. Jadi ada dua talqin. Talqin qoblal maut. Talqin sebelum orang itu meninggal, maka dituntun dia untuk ngucapin la ilaha illallah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka kalau ada orang yang kita tahu sedang mengalami sakarat, maka kita punya kewajiban untuk mentalkinkan orang tersebut. Karena itu maka supaya talqin berjalan lancar di dalam kamar di mana orang itu sedang mengalami yang disebut dengan sakaratul maut, jangan banyak orang. Paling tidak satu orang saja. Satu orang ini yang nuntun. Ketika dia menuntun, memberitahu untuk ngucapin la ilaha illallah, pas orang itu ngucapin la ilaha illallah, sudah berhenti, nggak usah lagi diterusin. Nggak usah diterusin, berhenti. Kenapa? Kalau diteruskan itu malah bikin susah orang itu. Selesai dia. Nah, ketika setelah dia ngucapin la ilaha illallah, lalu dia ngomong kalimat lain selain itu, maka talqinkan ulang. La ilaha illallah, dibilang la ilaha illallah, udah berhenti lagi. Kalau dia ngomong lain lagi, talqin lagi gitu. Sampai akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sampai perkataan terakhir dari dia itu kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia pasti akan masuk surga. Maka talqin menjadi penting. Dan peristiwa sakaratul maut juga peristiwa yang dahsyat tuh, yang kita sudah bahas. Kalau ini talqin ba'da mautihi, setelah kematian dia. Itu namanya tasbit. Tasbit itu artinya mengukuhkan, membantu dia supaya bisa ngucapin, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir tuh. Ini kepercayaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa orang yang sudah meninggal itu akan mendengar ucapan yang masih hidup tuh. Nanti kita akan jelaskan. Sebagai apa? Syahadatal ikhlas, persaksian. Keikhlasan dalam artian dia benar-benar meyakini dalam hatinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka disebut dengan kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas itu apa itu? La ilaha illallah. Maka surat Al-Ikhlas, surat Tauhid. Surat yang isinya adalah pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan yang patut disembah
dan patut kita meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Fi lahdihi, di dalam tiang lahatnya. Kita udah bahas kemarin, kuburan orang Islam itu namanya apa? Lahat. Kalau non-muslim bukan Islam namanya syak. Tapi kalau ternyata tanah itu tidak kuat, bisa cepat runtuh atau rapuh, maka menggunakan syak di dalam penguburan boleh. Syak itu artinya Anda dikuburkan pas di tengah-tengahnya itu. Misalnya ini kan kuburan nih ya, tengah begitu. Dibikin lagi lubang sedikit, taruh, tutup. Namanya syak. Tapi kalau lahat, udah begini, pinggirannya kasih. Nah, kasih ini ditutup. Namanya lahat tuh. Apa namanya itu? Liang. Apa? Lingari. Lobang. Lobang landak. Gak enak banget ngomongnya loh. Nah, bahasa agama kita lahat. Maka disebut dengan liang lahat. Liang lahat. Nah, kita bahas nih. Ruwiya marfu'an, ruwiya itu diriwayatkan. Berarti riwayat ya. Kalau riwayat berarti rujukannya itu hadis-hadis Rasulullah, itu riwayat. Kalau perkataan sahabat namanya asar, asar sahabat. Marfu'an, hadisnya ini marfu sampai kepada Rasulullah. Kata Rasul, nih ya Rasul yang ngomong nih. Idza mata ahadukum, apabila mati, yamutu maut, mati. Nah, mati itu dari bahasa Arab tuh. Apabila mati, maksudnya wafat, ahadukum, salah seorang dari kalian, wasawaitum, wawnya dan, sawaitum itu artinya Anda meratakan, sawaitum, sawa, itu sama. Sawa usabil, jalan yang lurus, itu namanya sawa. Sawaitum, engkau meratakan, alaihi, kepada orang tersebut, aturab, tanah. Artinya apa? Udah dikuburin dia. Maksudnya gitu. Orang itu meninggal, dimasukkan ke dalam kubur, lalu ditutup kuburnya dengan tanah. Berarti udah dikuburin. Apa yang dilakukan? Fal yakum. Maka hendaklah berdiri atau berada di tempat itu ahadukum. Salah seorang dari kalian. Ahad, salah seorang. Kum, kamu. Ala ra'si, di ujung atau kepala qabrihi, kuburnya. Jadi ini kan kuburan nih. Menghadap mana sih kuburan? Mana kuburan? Bilir, madhab mana bilir? Jangan pakai bilir. Madhab utara. Jangan bilir, utara. Nah, madhab utara kan nih, ini kepalanya nih. Nah, dia berada di kepalanya tuh. Pas ada nisannya. Nah, duduk di situ dia. Ala ra'si qabrihi tsumma yaqul. Kemudian dia berkata, ya fulan, wahai fulan. Disebut namanya tuh. Kan namanya kita tahu, ya fulan bin fulan. Atau ya bena fulana. Jadi menggunakan keperempuan, wahai anaknya si fulana. Kalau kita nggak tahu namanya, pakai ya ibna fulana, pakai nama bukan ibnu fulan, pakai yang perempuan malah. Fa innahu yasma'u wa la yujib. Orang yang sudah meninggal di kuburnya itu mendengar, yasma, mendengar. Wa la yujib, tapi nggak bisa menjawab. Makanya kenapa kalau kita setiap masuk kuburan kita ngucapin salam? Karena mereka dengerin, mereka mendengar. Yang kedua kita ngucapin, membaca salawat tuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali. Kemudian baca, apa lagi? Baca misalnya kulhu, al-falaq, an-nas. Kemudian baca ayat kursi. Setelah itu Anda hadiahkan. Yang saya baca ini saya hadiahkan buat orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Itu gembira dia.
Senang dia. Kenapa? Ente datang bawa bawaan. Jangan datang lenggang kangkung. Datang doang duduk. Ngeliatin doang, nggak ada baca-bacaannya. Kasihan. Maka kalau masuk kuburan memang kita baca Quran. Apa aja yang dibaca lalu hadiahkan. Maka doanya itu Rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, terima dan sampaikan pahala yang kami baca buat siapa? Ya itu tadi. Jami' ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat. Semua penduduk kubur itu dari orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Itu mereka gembira tuh. Sangat gembira. Bahkan pada saat ketika mereka sedang diadab kuburnya bisa diringankan. Nah, salah satu yang bisa meringankan orang yang diadab kuburnya itu adalah bacaan-bacaan orang yang masih hidup itu. Maka tahlilan penting tuh. Kecuali orang Wahabi ya yang tidak mau tahlilan. Kasihan. Kenapa? Mereka nggak ada yang menolongnya. Tapi kita nolong dia dengan minal mu'minin wal mu'minat. Dan kita sudah tahu tuh alasannya di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi sudah dijelaskan. Dulu ya, ini kan udah pertemuan keberapa sekarang nih? 38. Udah lama ini. Udah hampir 2 tahun. Summal yaqul, kemudian dia berkata, ya fulan, ya bena fulanah. Perkataan yang kedua, wahai fulan, wahai anak ibunya, maksudnya gitu. Atsaniyah, perkataan yang kedua, fa innahu yasma'u wa la yujib. Dia dengar tapi dia nggak bisa bicara. Kemudian dia ngomong lagi, ya fulan, ya bena fulana. Kalau kita tahu namanya kita panggil, maka 3 kali, ya Ahmad bin siapa? Ya Ahmad bin 3 kali tuh. Ya Ahmad bin apa? Maka dibuatnya lah talqin tuh, ada bukunya, kita cuma baca doang. Tapi kalau bisa kita ngerti artinya, ini bukan membaca, ini menuntun. Orang yang sedang ada di dalam kubur yang akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kita bukan cuma baca ritual biasa, bukan. Anda harus paham isinya supaya benar-benar kita baca untuk menuntun orang yang ada di dalam tuh. As-salisa, perkataan ketiga. Fayaqulu, lalu dia berkata, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah. Ingat apa? Sesuatu yang engkau bawa pada saat ketika keluar dari dunia. Apa yang kita bawa pada saat keluar dari dunia? Apa? La ilaha illallah. Ketika kita mau meninggal, kita bawa itu. La ilaha illallah. Apa itu? Wahiyya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yaitu yang kita bawa ketika kita keluar dari dunia ini menuju alam barzah adalah persaksian alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa annaka radita billahi rabban, engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, wa bil islami dinan, dan engkau ridha Islam sebagai agamamu, wa bi Muhammadin nabiyya, dan engkau ridha Muhammad sebagai nabimu, wa bil Qur'ani imama, dan Al-Qur'an sebagai imam, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat pasti akan datang tidak diragukan lagi, wa annallaha, dan Allah sungguh ya ba'asu man fil kubur, akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Fa inna munkaran wa nakiran yakhudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi. Ketika kita ngucapin itu tuh, kita ngucapin yang tadi tuh, tapi bahasa kita, ya fulan, kalau seandainya ada pertanyaan siapa Tuhanmu, katakan kul Rabbi Allah. Itu kan kita buatnya gitu. Katakan Tuhanku adalah Allah. Kalau ada yang mengatakan dan menanyakan apa agamamu, katakan Islam sebagai agamaku. Itu kuatkan kita pada saat ketika orang baca talqin itu. Kita dengar tuh, oh baru kita ingat. Baru kita bisa menjawab. Nah, ketika itu terjadi, maka malaikat nih, apa yang dilakukan malaikat munkar dan nakir? Yakhudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi. Malaikat munkar dan nakir masing-masing mereka memegang tangannya. Seperti saya pegang tangannya si A. Apa dia bilang?
Intalik bina. Udah, pergi aja kita lah. Ma yuqiduna inda hadza. Enggak ada lagi manfaatnya kita duduk di sini. Dia sudah dibantu oleh yang membacakan talqin di atas. Dia pasti bisa jawab. Kalau udah bisa jawab kan aman. Selamat tuh. Waqad laqana hujjatahu atau waqad luqina hujjatahu. Orang ini sudah ditalkinkan argumen-argumennya, sudah dituntun argumen-argumen jawaban-jawabannya. Maka talqin menjadi penting tuh. Nah, bagaimana prosedur talqin itu? Prosedur talqin itu adalah dilakukan, kesimpulan tadi ya, supaya lebih paham, itu dilakukan setelah penguburan selesai, tanah diratakan. Kalau masih digali tuh, masih diuruk, jangan dulu. Rapiin dulu. Kita kan ada tuh, belum selesai udah dibacain. Takut ditinggal. Takut jadi tinggal sendirian. Nah, setelah itu mayit dipanggil 3 kali. Ya fulan. Kalau kita nggak tahu namanya, ya ibna fulana. Wahai anaknya si fulana. Kepada ibunya. Nah, pada panggilan ketiga, mayit secara gaib merespon dan meminta bimbingan. Secara gaib. Kita nggak tahu. Nah, pada saat kita bilang, ya fulan yang ketiga. Nah, disitulah kemudian malaikat mayat yang ada di dalam kubur itu yang menurut kita mati, padahal ruh itu nggak pernah mati tuh. Maka pada saat itu dia ngerespon, dia minta bimbingan, itu namanya talqin. Jadi bimbingan itu talqin, supaya dia diingatin tentang syahadat, tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya dan seterusnya. Nah, karena itu maka bacaan talqin itu adalah bacaannya seperti itu tuh. Coba Anda baca lihat, itu talqin isinya itu. Kenapa talqin itu menjadi penting? Yang pertama adalah membantu mayit tuh, yang mungkin kita anggap mati, tapi dia hidup untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu satu. Yang kedua, malaikat itu akan meninggalkan mayit yang telah ditalqin. Jadi kalau ada ditalqin, malaikat nggak perlu nanya lagi lah. Nggak perlu dia mengajukan pertanyaan. Kenapa? Karena orang itu sudah punya hujjah. Dia sudah punya jawabannya. Maka Allah jadikan penghalang antara malaikat dan mayit yang ditalqin itu. Allah jaga di situ. Nah, maka talqin menjadi penting. Maksudnya talqin ini adalah talqin setelah kematian jenazah tersebut atau orang tersebut. Nah, di sini disebutkan wa yakunullahu ta'ala hajjabahuma dunah tuh. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi akan membuat tabir antara dua malaikat munkar dan nakir, huma lalu munkar dan nakir, dua orang. Dunahu, daripada orang itu, jadi hijab. Kata malaikat munkar dan nakir, ngapain lagi dari sini? Nggak ada manfaatnya. Ayo kita jalan. Dipegang tangan nakir tuh, nakir pegang tangan munkar. Ayo kita jalan aja lah. Dia udah ada jawabannya. Nah, ini menurut dia, karena saya belum ngalamin juga. Nah, ini bocorannya. Faqala rajulun, maka kemudian ada orang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa illam ya'rif umma, bagaimana kalau orang itu enggak tahu ibunya siapa? Yansibuhu ila ummihi Hawa. Maka dia dinisbatkan kepada ibunya, ibu induknya, moyangnya. Siapa moyang dari perempuan? Siti Hawa. Makanya di sini digunakan ya bena fulana. Tuh, ada di atas tuh, baris kedua. Ya bena fulana, wahai anaknya, anak dari ibunya. Saya juga ngerti kenapa pakai ibu ya. Hah? Lebih manjur ya? Nah, kita lanjutin ya, nanti baru kita bahas secara fikih. Gimana pendapat para ulama nih tentang talqin? Ini penting. Supaya kita ngerti. Karena ada orang yang membid'ahkan talqin. Terutama kelompok salafi. Karena salafi dia kelompok cingkrang. Nih celananya cingkrang. Kelompok-kelompok yang mengharamkan tahlilan, mengharamkan maulid, mengharamkan perayaan-perayaan Isra Mi'raj dan Muharram dan sebagainya itu
Ini namanya kelompok salafi. Ya, ini diharamkan talqin juga. Talqin ba'dal maut. Kalau talqin sebelum mati, itu semuanya sepakat. Para ulama sepakat. Nah, sekarang disebutkan. Kenapa itu dinisbatkan kepada Siti Hawa atau perempuan. Nah, wa kana Syaibah ibnu Abi Syaibah, ada seorang namanya Syaibah ibnu Abi Syaibah berkata, "Ausatni ummi." Ibuku mewasiatkan kepadaku. Ausa. Ausa itu artinya mewasiatkan. Maka kata wasiyah itu dari bahasa Arab. Siapa yang mewasiatkan kepadaku? Ummi, ibuku. Inda mautiha, ketika dia akan meninggal, an aquma, wasiatnya apa? Supaya saya berdiri atau berada inda qabriha, di sisi kuburannya, ba'da dafniha, setelah dia dikuburkan ke dalam kuburannya. Wa aqulu, aku pun kemudian melaksanakan perintah dan wasiat itu. Pada saat ketika dia meninggal, saya berkata, ya Umma Syaibah, wahai ibunya Syaibah atau Ummu Syaibah, quli la ilaha illallah, katakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma bilang itu, quli la ilaha illallah. Kenapa pakai quli bukan qul? Karena dia perempuan. Kalau laki-laki qul, kalau perempuan quli, bukan qulhu, quli. Qul itu artinya katakan. Apa yang diucapin? La ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Yang ada dalam kuburannya dia dengar tuh. Dia dengar tuh. Lalu setelah dia ngomong begitu, kata Syaibah ibnu Abi Syaibah, summa ansarif. Kemudian saya pergi. Artinya meninggalkan kuburan itu. Apa yang terjadi setelah itu? Falamma kana lailu, maka pada saat ketika malam datang, saya pun tidur tuh. Ra'aituha fil manam, saya lihat ibuku ada di dalam tidurku, artinya bermimpi. Bermimpi ibunya. Wahiyya taqul, ibunya berkata kepada dia, ya bunayya, wahai anakku, kittu ahlak, hampir saja saya binasa tuh. Kenapa? Karena pertanyaan malaikat Munkar Nakir menyeramkan kan? Anda jangan pikir malaikat itu wajahnya nggak serem, serem tuh Munkar Nakir itu. Kita udah cerita dulu, belum ya? Tentang wajahnya Munkar dan Nakir. Belum. Oh, saya pernah cerita di Masjid Al-Ikhlas tuh, ketika bicara Al-Iman bil Malaikah. Jadi semua malaikat tuh kita jabarkan ciri-cirinya dalam kitab Nurul Dhalam, Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kata dia? Wahai anakku, kittu ahlak, saya hampir saja binasa atau ahlik. Laula tadarakatni, laula tadaraktani bila ilaha illallah. Jika engkau tidak memberikan informasi kepadaku dengan kalimat la ilaha illallah, saya bisa binasa tuh. Maksudnya apa? Dengan talqinnya dia bisa menjawab tuh. Nah, karena dia bisa menjawab, terselamatkanlah dia. Kalau tidak ada itu, saya belum tentu bisa jawab dan saya akan binasa itu. Itu kata ibunya Syaibah. Fa idza hadara ahadukum, maka nasihatnya adalah apabila kalian hadir di tempat pemakaman, ayyuhal ikhwan, wahai saudaraku, dafnu akhikil muslim, pada saat ketika menguburkan saudaranya yang muslim, falyaqul, maka katakanlah lahu kepada dia, ba'da taswiyatit turab, setelah meratakan tanah, alaihi, apa yang dibilang? Ya fulan ibna fulana, wahai fulan, anak ibunya. Ya kalau kita tahu namanya, kita bilang namanya, ya fulan bin fulan. Atau ya Ahmad bin Muhammad misalnya. Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tambahin, katakan tidak ada Tuhan selain Allah dan katakan Muhammad utusan Allah. Auliyaqul, atau katakan qul huwa rabbi wal islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasul. Katakan Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah rasulku.
Wala yata'allalu ahadukum, jangan salah seorang dari kalian beralasan. Ta'allal itu beralasan. Beralasan apa? Biqaulihi, dengan mengatakan la a'rifu ulakin al-mayyit. Saya nggak tahu gimana caranya mentalkin mayit. Jangan bilang begitu. Semua orang pasti bisa. Kenapa? Karena mentalkin mayit cuma 3. Pertama, Anda sebut namanya, ya fulan bin fulan. Wahai fulan bin fulan, 3 kali. Baru qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qul Rabbi Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Rasuli. Itu aja. Nggak usah terlalu panjang tuh bertele-tele seperti yang ada dalam kitab talqin. Itu kan bertele-tele tuh. Kitab kita aja cukup tuh. Tapi kalau yang bagusnya adalah sebelum Anda baca itu, Anda tahlilan dulu. Tuh, kenapa? Karena tahlilan itu membantu dia. Karena Nabi pernah lakukan pada saat ketika telah dikuburkan salah seorang sahabat Nabi, Nabi bilang subhanallah, 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 banyak tuh. Berapa kali? Sahabat ikutin. Dia bilang la ilaha illallah, la ilallah, ucapin Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian sahabat tanya, ya Rasul, engkau mengucapkan tasbih, takbir dan seterusnya itu untuk apa? Kami ngikutin aja karena Rasulullah begitu sih, kita ikutin katanya. Apa dia bilang? Orang ini sedang diadab. Dan untuk membantu meringankan adabnya, saya membaca itu. Jadi Nabi tahu tuh, karena Nabi diberitahu. Yang kedua yang bisa meringankan itu adalah pelepah kurma yang masih basah. Karena di Kemanggisan nggak ada pelepah kurma, kita ganti dengan bunga. Kan orang sering tanya sama saya tuh, kenapa bunga saat bidah? Nggak ada zaman Nabi. Saya bilang ini kan kias. Analogi terhadap pelepah korma. Ini mau cari pelepah korma di mana? Di Rebelong nggak ada, adanya tuh bunga tuh. Kecamatan mana? Nur Ihsan. Jadi dia analogikan aja, selama dia masih basah itu akan memberikan manfaat. Maka di situ muncullah, tanemin aja pohon. Muncullah pohon yang sering ada di kuburan tuh, pohon apa itu? Kamboja tuh. Karena pohon yang paling bagus tuh awet tuh Kamboja, wangi. Nah, pohon itu hidup, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah tuh pohon. Nah, kalau pohon itu bertasbih semua, itu meringankan yang ada di bawah tuh. Gitu maksudnya. Makanya banyak orang yang ingin dikuburkan di depan masjid. Kenapa? Karena masjid itu kan banyak zikiran, itu akan memberikan pengaruh. Dan begitu juga kenapa kita ingin dikuburkan dengan orang soleh, ada barokahnya. Makanya Umar dan Abu Bakar minta dia dikuburkan di samping Nabi itu. Karena barokahnya. Kecuali perempuan. Kalau perempuan itu Siti Aisyah di luar. Dan semuanya itu di luar. Di pemakaman Baqi ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi nggak boleh ada alasan, saya nggak bisa. Nggak usah pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Ya Ahmad, ucapin la ilaha illallah. Gitu kan. Dan ucapin Allah Tuhanku, apalagi Muhammad Nabiku, apalagi Islam agamaku, sudah. Saat dia kan orang Jawa, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, dia ngerti nggak? Insya Allah dia paham bahasa Arab. Saya juga nggak tahu ya kalau dia nggak ngerti bahasa Arab, apa ngerti kita ucapin? Ya kita nggak tahu tuh. Kalau bahasa di alam barzah, boleh jadi dia tahu, boleh jadi ya. Karena di sana nggak ada tempat kursus sih masalahnya. Kalau tempat gue. Tapi insya Allah kita husnuzan dia paham. Fa inna hadhihi thalas kalimat, karena 3 kalimat ini yusahilu hifdhuha atau yashulu hifdhuha. Gampang diingat. Kira-kira ingat nggak yang tadi itu? Gampang diingat. Yashulu, mudah, hifdhuha, mengingatnya dan menghafalnya. Ala kulli balidin, termasuk bagi orang yang memang otaknya juga otaknya pas-pasan, pasti tahu tuh. Fadlan an ghairihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cuma 2 bab ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana pandangan para ulama? Kalau mazhab kita mazhab Syafi'i, memang itu disunnahkan, sunnahnya muakkadah. Makanya kita yang bermadzhab Syafi'i, kalau ada orang meninggal dikuburkan, kita baca talqin. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Mana dalilnya? Itu tadi hadis-hadisnya. Yang termasuk dalil dari Syaibah ibnu Abi Syaibah, hadis Ummu Syaibah.
Nah, karena itu maka Imam Nawawi, Imam Romli itu menegaskan kesunahannya sebagai al-ihsanu ilal mayit, berbuat baik bagi yang meninggal. Jadi orang yang meninggal pun butuh pertolongan kita. Nah, kita harus ihsan kepada orang tersebut, berbuat baik. Berbuat baik gimana? Pertama, pas dia meninggal, sebelum meninggal talkinkan. Pas dia udah meninggal dikuburkan, talkin sebagai tasbih. Kalau dia udah meninggal di situ, bacakan zikiran, tahlil, tasbih, baca Quran, hadiahkan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Kalau dia keluarga kita, sedekah atas nama dia. Kalau dia keturunannya dia, jadilah orang baik supaya memberikan bantuan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi berbuat baik, jadi orang baik, itu bermanfaat buat orang yang sudah meninggal. Jangan anggap enteng. Kayak imam nih, bapaknya kan bertuanya meninggal. Dia hadir di sini, senang tuh. Haji Bahrudin. Kenapa dia senang? Apa dia bilang? Saya punya anak. Karena menantu juga anak kan. Melanjutkan tradisi saya. Tuh, salah satu yang bikin senang orang tuanya yang meninggal karena tradisi baiknya dilanjutin. Kalau dia sering nyantunin anak yatim, dia terusin. Tuh, luar biasa. Atau dia sering hadir, lalu dilanjutkan tuh. Itu bagus. Karena ini bisa membahagiakan. Apa dasarnya? Karena orang yang sudah meninggal, kalau dia orang soleh, itu mengumpul di alam arwah. Di Iliyin, ngumpul dia. Saling cerita, saling berziarah, berkunjung tuh. Kecuali orang yang disiksa, nggak bisa. Sibuk dia disiksa, gimana mengumpul? Kalau orang kafir, nggak perlu kita ceritakan. Tapi orang mukmin yang berdosa, itu sibuk disiksa dalam alam kuburnya sehingga nggak bisa kumpul. Seperti kita sibuk di dapur, bisa nggak ngumpul dengan teman-teman? Nggak bisa, dia sibuk dia. Apalagi sibuk di tahanan, nggak bisa ngumpul. Nah, ketika ngumpul nih, mereka ini itu tu'radu a'malu asyairihim. Jadi amal-amal dari keluarganya dan kerabatnya dikasih lihat ke mereka. Ini amalan yang dilakukan keluargamu yang masih hidup di dunia. Kalau yang dia lihat amalannya itu baik tuh, dia senang tuh, istabsyarubi. Dia senang tuh. Tapi kalau dia lihat amalannya buruk, ketika dia tinggalkan anaknya ribut warisan. Saling gontok-gontokan. Habis semua itu. Kedua, anaknya mabok-mabokan, gak jelas. Macam-macam yang buruk-buruk. Apa dia bilang tuh? Dia bersedih. Setelah dia bersedih, dia bilang, ya Allah, la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan dia sebelum kau berikan petunjuk kepada dia. Sebagaimana kau telah berikan petunjuk padaku. Jadi doain sama dia. Makanya, kalau ingin orang tua kita hidupnya senang di akhirat, di alam barzah, Anda harus melanjutkan tradisi baiknya dan Anda harus menjadi orang baik. Kalau mazhab Syafi'i memang sunnah muakkadah. Mazhab Hambali sunnah aja. Kenapa sunnah? Karena itu termasuk sesuatu yang memberikan manfaat, tapi nggak wajib. Tapi sunnah. Gimana kalau nggak ditalkinkan? Ya nggak berdosa. Tetapi kalau kita ingin berbuat ihsan kepada orang yang sudah meninggal, kata mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah hampir mendekati wajib. Kalau sunnah aja nggak mendekati wajib. Tapi kalau muakkadah hampir mendekati wajib. Seperti kurban. Mazhab Syafi'i itu kurban sunnah muakkadah. Kalau ente punya duit, kurban. Kecuali yang nggak punya duit. Kalau ente punya duit setiap tahun, jangan sampai tidak kurban. Itu maksudnya begitu. Itu namanya sunnah muakkadah. Kalau mazhab Maliki, makruh. Jadi kalau mazhab Maliki itu talqin, makruh tuh. Apa itu makruh? Lawan dari sunnah. Kalau ente lakukan, nggak apa-apa. Ente tinggalkan, dapat pahala. Itu makruh tuh. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang kuat tuh. Itu satu. Kedua, nggak ada praktek orang-orang Madinah ngelakuin itu. Khawatir, kata mazhab Maliki, praktek itu menyerupai ritualnya non-muslim. Sementara kita dilarang untuk tasyabbuh bi ghairil muslim. Artinya mengikuti atau menyerupai orang-orang non-muslim. Itu kata mazhab Maliki. Maka kata Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah dia mengatakan
saya nggak suka mentalkin mayit setelah dikubur, kecuali sebelum meninggal. Mazhab Hanafi lebih parah lagi, bid'ah. Mazhab Hanafi itu. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena hadisnya dhaif. Yang tadi itu dhaif jiddan, sangat lemah. Nah, karena itu maka nggak bisa digunakan sebagai dasar dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan tauhid. Tetapi kita pakai mazhab apa? Syafi'i, kita talkinkan. Perbedaan pendapat itu biasa. Kita ikuti mazhab yang sudah menyebar di masyarakat Indonesia. Mazhab Hanafi ini diambil oleh kelompok Salafi, Wahabi itu. Orang-orang yang berkiblat ke Saudi Arabia tuh. Menurut mereka bid'ah tuh. Maka nggak heran kalau mereka nggak mau mentalkikan jenazah saudaranya tuh. Ada nggak di sini? Ada di sini yang begitu kan? Dilarang tuh keluarganya untuk mentalkinkan tuh. Hah? Tahlil dilarang. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Nah, kita jelaskan nih. Ini orang-orang perbandingan mazhab. Yang pertama, hadis tentang talqin itu memang diperselisihkan. Ada yang menerimanya seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ada yang nolak seperti mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Dan itu wajar tuh. Yang kedua, berbeda dalam menafsirkan. Karena itu maka ada yang mengambil jalan tengah, lakukan saja. Yang penting tidak mengarah kepada syirik. Dan nggak mungkin kita syirik. Emangnya kita ngapain sih di itu kan? Kan bukannya meminta, bukan juga ada persoalan terkait dengan keimanan itu. Kita cuma al-ihsan ilal mayyit. Kita hanya membantu orang yang sudah meninggal dunia. Itu ikhtilaf fikih talqin di kalangan ulama mazhab. Kesimpulannya, kita mazhab Syafi'i tetap kita melakukan talqin ba'dal maut, setelah kematian jenazah itu, dan insya Allah ini akan memberikan manfaat seperti ceritanya Ummu Syaibah. Seperti ceritanya Ummu Syaibah yang dibantu talqin oleh anaknya. Cuma talqin la ilaha illallah, langsung dia pergi. Itu bisa memberikan bantuan. Saya pikir ini sudah agak cepat sedikit ya. Agak cepat sedikit karena Haji Poju udah ngantuk. Emang sohibul ngantuk dia. Mudah-mudahan yang sedikit ini emang cuma 2 paragraf ya. 2 paragraf, insya Allah itu memberikan wawasan buat kita. Karena selama ini kan kita cuma ngelakuin doang, tapi nggak tahu ilmunya. Sekarang jadi tahu ilmunya. Saya pikir itu mudah-mudahan memberikan wawasan lebih luas kepada kita. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.